Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mari kita panjatkan puja puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah, inayahnya lah dan juga tak lupa nikmat iman dan juga nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi kembali dan juga bertalabu ilmi insya Allah seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam, selamat bergabung kembali di kelas Tahsin bersama Sobat Ngaji Official di pada malam hari ini, tepatnya di tanggal 29 Mei 2024. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita sudah memasuki penghujung di bulan Mei dan sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan berikutnya yaitu di bulan Juni dan akan segera masuk juga untuk di kalender hijriahnya mungkin akan masuk ke bulan Zulhijjah Bapak Ibu ya. Dan tak terasa Bapak Ibu, sekarang kita akan memasuki untuk bedah tajwid untuk surat berikutnya di juz ke-30. Nanti insya Allah di sini pun asatid dari Sobat Ngaji pun sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Dan sebelum kita mulai untuk kelas pada malam hari ini, kita akan infokan kembali agar berjalan dengan lancar untuk kelas pada malam hari ini. Nanti insya Allah untuk pemaparan materi akan dimulai dari jam 8 ini sampai nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat kurang lebih. Kemudian nanti akan diselingi sedikit ada informasi dari tim Sobat Ngaji Official. Setelah itu akan kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab ataupun Q&A. Dan juga nanti jika masih ada waktunya memungkinkan, kita akan coba bertalaki untuk materi pada malam hari ini. Baik, tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai saja, Bapak Ibu semua, dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya kita sapa terlebih dahulu untuk asatid kita malam hari ini. Assalamualaikum, Ustaz Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sehat Gesa. Ustaz, bikhair. Alhamdulillah, Baik, ana Pak bi Haluk. khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sepertinya Kang sudah Gesa siap Ustaz gimana Salman? kabarnya? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah. juga di sini Ustaz. Insya Allah Alhamdulillah. sepertinya sudah siap Ustaz untuk malam hari ini. Untuk Insyaallah, insyaallah. suratnya apa nih Ustaz malam hari ini yang akan dibahas? Surah surah pamannya Rasulullah. Surah Imam Rasulullah. Udah langsung di-spill ya. Surahnya Ya, Imam Rasulullah berarti bisa tebak nih berarti urutannya eh, ke 111 bukan Ustaz? Untuk surah. naam. Alhamdulillah. Betul. Baik. Baik, silakan untuk waktu dan tempat Gesa persilakan untuk Ustaz Salman. Baik. Syukran Kang Gesa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu diingatkan oleh setiap pembawa materi, setiap pembawa acara, untuk yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Ketika ada seorang pemateri menyampaikan sebuah materi atau sebuah kata-kata atau sebuah ucapan yang ia lontarkan kepada para jamaah tanpa didasari, tanpa diawali dengan kalimat hamdalah dan salawat atas Nabi, maka dikatakan di dalam kitab Fathul Bari,
ya yang ber apa yang semuanya itu terdiri dari 36 jilid itu yang ditulis oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, yaitu adalah syarah daripada hadis Imam Al-Bukhari, ya. Kemudian terkumpullah menjadi 36 jilid itu. Di salah satu bab, di salah satu jilidnya disebutkan bahwa jika ada seorang eh, pemateri atau seorang guru kemudian menyampaikan sebuah materi tanpa diawali dengan kalimat hamdalah atau sholawat atas Nabi, maka itu adalah perkataan yang sia-sia. Ya, makanya setiap kita temukan kalau orang Islam, ya seorang pemateri yang dia beragama Islam pasti mengucapkan syukur terlebih dahulu, seperti itu. Ya, pasti itu dimanapun. Ketika beribadah pun salah satu daripada apa runtutan ibadah Jumat pun ketika khutbah, ya syarat pertama sahnya ketika berkhutbah adalah mengucapkan hamdalah, ya. Maka jangan bosan nih Ustadz, setiap pertemuan pasti bersyukur kita. Nah, itu harus kita lazimkan, ya. Kita harus lazimkan ketika dari pemateri menyampaikan kita bersyukur kepada Allah, maka teman-teman boleh dalam hati mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Itu minimal, ya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala mengatakan tuh ada 4 cara. Ya, kita mengimani bahwa itu adalah nikmat dari Allah, kemudian kita mengucapkan, kemudian kita apa? Ketika kita mengucapkan, kemudian kita melakukan ibadah, ya. Kemudian kita dengan nikmat itu kita melakukan amal solih seperti itu, ya. Maka itu adalah rasa syukur kita. Kemudian salawat serta salam kita doakan kepada Allah, semoga selalu tersampaikan salawat serta salam kita kepada suri tauladan, ya, rahmat bagi seluruh alam ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, at-tabi'ut tabi'in, kemudian sampai kepada kita selaku umatnya yang beliau rindukan ini. Ya, karena beliau pernah bersabda kepada para sahabat, aku sedang merindukan saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudaramu? Kata Rasulullah, lah, bukan. Kalian adalah para sahabatku, kata Rasulullah. Kemudian para sahabat yang lain mengatakan, kemudian siapa ya Rasulullah saudara yang engkau rindukan itu? Yaitu adalah umat yang datang setelah kalian. Ya, mereka mencintai taat kepada Allah dan taat kepadaku tanpa bertemu denganku. Ya, kita sekarang alhamdulillah ada yang pernah melihat Nabi Muhammad? Ya, belum pernah ya. Nah, karena kita tidak sezaman dengan beliau, tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad. Bahkan sampai sekarang kita berusaha. Salah satu taat kita adalah kita berusaha untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah mukjizat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, nanti boleh dikaji, ya, di di YouTube itu banyak sekali, ya, para guru kita, masyaikh kita, para tuan guru kita menyampaikan kenapa Nabi Muhammad itu mukjizatnya Al-Quran, ya. Nabi Musa itu tongkat. Nah, ya. Kok kenapa Nabi Muhammad hanya sebuah buku seperti itu, nah, ya. Itu luar biasa, ya. Kenapa ada beberapa alasannya kenapa Nabi Muhammad diberikan Al-Quran. Tentunya, nah, Nabi Muhammad itu ketika diturunkan Al-Quran, Nabi Muhammad menerima Al-Quran daripada malaikat Jibril. Ya, di dalam kitab Imam Al-Jazari rahimahullah taala, dalilnya li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadza minhu ilaina wassala. Nah, dikatakan di sana bahwa tajwid itu datang, tajwid itu turun beserta ayat-ayatnya. Jadi ketika malaikat Jibril itu membawa misalkan ayat tentang jeleknya sifat daripada pamannya Rasulullah. Nah, siapa pamannya Rasulullah yang dijamin masuk neraka? Ada yang tahu? Abu Lahab. Abu Lahab. Ya. Namanya adalah Umar bin Janda. namanya adalah Umar bin Hisham. Tahu Umar bin Hisham? Umar bin Hisham Ada yang pernah alias Abu dengar? Lahab. Ya, Abu Siapa? Jahal. Ya, betul. Itulah. Kalau disebutkan nama aslinya nggak populer, ya. Nah, kalau saya sebutkan terlaknat Umar bin Hisham, nah, kita bakal siapa itu, siapa itu. Tapi ketika disebutkan Abu Lahab, Abu Jahal, ya,
maka kita bakal mengenal, oh ini ternyata laknatullah alaihi, ya seperti itu. Nah, insya Allah hari ini juga kita akan membahas ya di dalam surah Ad-Lahab, ya ada apa saja tajwid-tajwidnya. Karena apa? Sering saya sampaikan, kenapa kita belajar ngajinya Ustaz dari belakang, sementara surah itu, ya surah pertama adalah surah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, seperti itu ya. Alhamdulillah kita sudah pernah ya belajar tentang membedah tajwid surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kemudian kita kenapa langsung ke belakang Ustadz? Karena pertama, alasan yang pertama apa? Seringnya kita gunakan ketika sholat. Nah itu ya, kita sering menggunakan ketika sholat. Ya ini tidak mengurangi rasa hormat saya. Nah ya, pasti masih banyak di antara kita ya menggunakan kul, trikul, kemudian surah Al-Hab ini. Kemudian kul ya ayyuhal kafirun, mentok-mentok paling banter, paling tinggi adalah surah Ad-Duha. Nah, ya seperti itu. Sama. Ustaz juga gitu enggak? Ya sama. Ya kadang kalau kita buru-buru misalkan yang keingat apa? Kulhu, kemudian kul ya, wad-duha, seperti itu ya. Dari sekian misalkan kita di sini ada beberapa mungkin teman-teman yang sudah memulai menghafal Quran, mungkin sudah beres juz 30-nya. Ketika dalam sholat, nah yang keinget tuh pasti yang keinget apa? Kulhu. Ya. Makanya karena yang keingetnya itu, nah berarti tugas kita apa? Jangan sampai kita membacanya salah. Repot. Kita setiap sholat sunnah, misalkan sholat sunat rawatib, nah, kita menggunakan kulhu, 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 tapi bacaannya masih salah. Kita menggunakan tabbat iyada abilah habi watab, nah, bacaannya masih keliru. Maka di program bedah tajwid bersama sobat ngaji ini kita sama-sama mempelajari, sama-sama membedah ya, mengupas ya. Nah, nanti di surah Al-Lahab itu ada hukum tajwid apa saja dan bagaimana cara membacanya. Alhamdulillah. Baik, sebelum itu kita mulai dulu dari kalimat ta'awudz ya. Saya sering mengucapkan, sering mengingatkan bahwa kita mulai membaca Al-Qur'an itu dari ta'awudz. Karena ketika kita ingin membaca Al-Qur'an, maka kita harus meminta perlindungan dulu kepada Allah. Ya, seperti itu. Baik ya, sudah siap ya? Insyaallah. Saya contohkan ta'awudz, kemudian boleh diikuti oleh teman-teman semua ya, insya Allah. Nah, tapi nanti ketika sudah membaca ta'awudznya, langsung di mute kembali ya, supaya suaranya tidak feedback kemana-mana seperti itu, insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik. Ini adalah hal yang menurut saya itu adalah dasar ya, cuman ini sering kelewat di antara kita ya. Contoh misalkan di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya harokat, betul ya? Ada yang namanya vokal. Kalau di bahasa Indonesia kita sering menyebutkan vokal-vokal dalam kita apa berbicara itu ada yang namanya a, i, u, e, o. Nah ya, kalau vokal itu kita jelas, nah maka suara kita kemudian bicara kita itu akan enak didengar seperti itu ya. Sama di Al-Qur'an juga ada yang namanya vokal ya. Dimatikan aja ini Mbak. Ada yang Punten. namanya vokal. Iya. Pertama, vokal yang pertama itu ada yang namanya fathah ya. Nah, ini namanya fathah. Fathah ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya Kasroh. kasroh. Kemudian yang ketiga ada namanya Dhammah. 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 Nah, ini tidak banyak diketahui ya, Dia lagi baca tidak ini ngaji dekat Umi. tidak banyak difahami oleh beberapa pembaca Al-Quran bahwa ketika kita mengucapkan fathah, kasroh, dan dhammah itu masih banyak yang keliru. Ya, kenapa Ustadz masih banyak yang keliru? Semua ini ya fathah, kasroh, dhammah ya itu nanti pembelajarannya
temanya ya itu nanti dalam satu bab yang berjudul Itmamul Harokat. Nah, maksud dari Itmamul Harokat itu apa? Maksudnya adalah kadar dari harokat atau timbangan harokat. Ketika saya ucapkan misalkan a ya, contoh misalkan di sini ada alif ya, hamzah, kemudian saya beri fathah. A. Nah, itulah yang disebut dengan vokal fathah ya. Kemudian ada misalkan huruf ba dikasih kasroh, maka saya bilang bi bi ya. Nah, itu jelas. Kemudian misalkan ada huruf ta diberi harokat dhammah. Tu tu. Nah, seperti ya, paham ya? Nah, itu diingat dulu. Kemudian, apa yang ingin saya sampaikan bahwa di antara fathah kasroh dhammah ini ternyata ada yang namanya harokatnya itu bukan harokat daripada harokat asli. Ya, maksudnya gimana? Ada dia itu yang namanya ismam. Ya, ada yang namanya ismam. Kemudian ada yang namanya apa yang namanya? Di surah Hud itu apa namanya? Majreha wa mursaha. Nah, ada yang namanya imalah ya. Nah, ada yang namanya ismam. Nah, ada yang namanya imalah. Nah, ismam ini apa? Ismam ini adalah isyarat isyarat monyong atau isyarat dhammah ya. Contoh misalkan di Quran surah Yusuf misalkan. Qalu ya abana malaka la ta'manna. Nah, padahal di sana adalah apa harokatnya adalah fathah ya, adalah fathah. Sementara ketika kita mengucapkan la ta'manna yang seharusnya tetapi bibirnya kita majukan la ta'manna. Nah, itu salah satunya ya. Nah, ismam itu nama harokatnya apa? Bukan fathah, bukan kasroh, bukan juga dhamma. Ya, nah, nanti insya Allah di pertemuan kelas-kelas besar, mudah-mudahan kita bertemu dengan eh, apa materi yang saya maksud ini ya, insya Allah. Ya mungkin nanti para asatidzah ya mungkin yang akan menyampaikan asatidzah lain maksudnya seperti itu. Nah, insya Allah mudah-mudahan bertemu dengan Ana lagi ya. Nah, kita bisa membahas tentang itmamul harokat itu. Pentingnya apa? Pertama, ketika kita bicara, ini mohon maaf, tidak mengurangi apa rasa hormat saya dan tidak bermaksud untuk merendahkan sebagian yang lain. Misalkan, mohon maaf, jika ada saudara kita misalkan pernah ketika kita melihat orang yang eh, bibirnya itu tidak normal. Nah, bahasanya apa ya? Bahasanya apa? Kalau saya itu bilangnya sumbing ya. Afwan sekali. Ini tidak merendahkan bagian yang lain. Misalkan dia bibirnya sumbing ketika kita bicara tentang bahasa Indonesia misalkan. Nah, ya. Misalkan kita bicara tentang bahasa Indonesia. Ketika itu adalah lafaz yang seharusnya kita ucapkan fasih, nah karena bibirnya tidak tepat, ya atau bibirnya ada masalah seperti itu ya, atau sumbing tadi, maka vokal yang akan kita tangkap itu tidak jelas. Misal, dia ingin menyebutkan misalkan huruf A misalkan, huruf A. Tetapi karena dia sulit mengucapkan dengan jelas, maka berubah menjadi e, misalkan seperti itu. Ya, misalkan saya, seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan kadar harokat. Di dalam bahasa Arab ada juga kadarnya. Misal, contohnya kenapa saya singgung ini, ya, ada yang namanya imalah. Nah, yang ismam sudah kita kenal. Tadi adalah isyarat dhammah. Nah, ini hanya ada satu di dalam Al-Quran. Ya, Quran surah Yusuf saja. Insya Allah teman-teman tidak akan temukan di surah-surah yang lain insya Allah. Kemudian ada yang namanya imalah. Nah, imalah ini adalah eh, setengah harokat fathah, setengah harokat kasroh. Ya, dia juga bukan dhammah seperti itu. Jadi misalkan saya gambarkan seperti ini. Nah, ini sebentar ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat nanti insyaallah. Nah, ini fathah ya. Kemudian di sini kasroh.
imalah itu berada di sini. Nah, ini namanya imalah. Jadi bunyinya gimana? Dia bunyinya A tidak, I juga tidak. Maka bunyinya adalah E, ya. Nah, imalah ini sendiri nanti akan terbagi menjadi dua, ya. Akan ada imalah kubro, kemudian ada imalah sugro dan seterusnya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita mengucapkan harokat itu maka jelas sebutkanlah harokatnya itu dengan jelas. Yang pertama misalkan ada fathah, maka kita ucapkan A. Jangan sampai dia seharusnya dibaca A, kita ucapkan E. Misal contohnya A'udzu billahi minasya. Tapi kita ucapkan A'udzu billahi syai. Nah, kita nggak kerasa ya. Kita nggak kerasa. Padahal itu berpengaruh. Maka di sana fathah, kasroh, atau imalah. Seperti itu. Ya. Nah, insya Allah itu tidak mengubah makna. Tetapi dalam kesempurnaan kita mengucapkan harokat itu berpengaruh seperti itu ya. Karena apa? Karena cita-cita kita sama-sama adalah ketika kita membaca Al-Quran adalah sebaik-baik bacaan ya, liyal fizu bi afsahil lughati, sebaik-baik mengucapkan dalam bahasa bahasa Arab seperti itu ya. Nah sekali lagi kita ulangi ta'awudznya, hati-hati. Kalau a maka ucapkan a, kalau atau dhamma maka sempurnakan dhammahnya dengan memonyongkan bibirnya. Au ya, au. Nah, kemudian kalau berharokat kasroh maka betul-betul rasakan tengah lidah itu dia naik. I, 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 i. Ya, ketika kita mengucapkan i, maka tengah lidahnya itu naik. Nah, naik gini dia. Set gitu ya, mengarah ke bagian hanak. Ya, hanak itu adalah bagian langit-langit seperti itu ya. Jadi jangan ada imalah biminasyai. Nah, misalkan di basmalah bismillah, bismillah. Nah, tidak ada harokat yang bismillah, yang adanya bismillah. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa difahami insyaallah. Kita ulangi ta'awudznya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik, baik insya Allah ya. Panjang umur, sehat badan. Ya kita bertemu di kelas-kelas berikutnya, khususnya di kelas privat nanti insya Allah kita akan belajar tentang setiap daripada makharijul huruf ya insya Allah yang melalui beberapa tahap dulu, baru kemudian kita belajar makharijul huruf. Maka kita bisa membedakan yang mana huruf sin, nah, yang mana huruf sin, yang mana huruf shin, yang mana huruf sod, sod ya. Ada huruf shin. Nah, ini yang ada titiknya ini shin namanya ya. Nah, bahasa Indonesianya itu S Y in. Nah, Shin. kemudian ada yang rigi-rigi aja. Nah, tapi tidak ada titiknya, namanya sin ya. Kalau kita menyebutkan misalkan merek produk misalkan micin ya atau kita sebut dengan sasa biasanya, maka kita menggunakan huruf sin ini, jangan menggunakan huruf shin. Kalau menggunakan huruf shin kan repot, syasya repot, tapi kita menggunakan huruf huruf sin, sasa 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 seperti itu. Kemudian ada lagi huruf huruf sod. Nah huruf sod ini sendiri nanti dia beda ya, dia beda. Biasanya yang sering tertukar itu antara huruf sin dengan huruf huruf shin ya. Nah, kalau di ta'awudz itu hurufnya shin atau sin? Shin. Shin ya. Yang ada titiknya, yang ada titik tiganya di atasnya. Yang ada rigi, kemudian ada titik tiganya di atas ya. Nah, huruf shin ini ya, huruf shin ini dia memiliki sifat yang namanya tafashi. Apa nama sifatnya? Ulangi. Tafashi. Namanya adalah tafashi. Apa itu tafashi? Tafashi itu adalah eh, udara yang menyebar. Itu tafashi namanya. Ya, atau tafashi ya. Jadi ketika kita mengucapkan itu, tafashi itu adalah
udaranya itu bukan satu arah. Kalau kita Tafashi. bisa melihat udara yang mengalir ketika mengucapkan huruf, ya, maka ya huruf diambil dulu, afwan. Syai. Nah, maka huruf sin, nah ya, itu udaranya hanya lurus saja. Rasakan saja, tidak perlu diaktifkan mic-nya, tapi ucapkan nah ya, seperti suara apa? Suara ular. Nah ya. Jadi jadi dia kalau kelihatan nafasnya lurus saja ke depan, ya. Tapi ketika mengucapkan huruf yang ada titik tiganya, maka nafasnya itu akan melebar. Ya, dia tidak hanya satu arah, tapi dia melebar. Nah, itulah yang disebut dengan tafashi bedanya, ya. Tafashi. Maka kalau kita sering misalkan yang punya ternak, misalkan di rumah ya, misalkan ada ternak ayam, ya ternak apa, nah ya di rumah anak itu ketika di Bengkulu ya, itu ada ternak namanya kalau kita sebutnya bebek lah atau dan sejenisnya. Ketika kita ingin mengusirnya, nah, maka kita menggunakan tafashi. Repot kalau kita menggunakan huruf sin. Capek. Tapi kalau kita menggunakan huruf shin, sh, sh. Nah, ya, maka kuat nafas apa udara hamesnya itu kuat. Nah, itulah huruf shin, ya. Nah, di ta'awudz itu dia menggunakan huruf huruf shin, ya. Sekali lagi ya. Jangan sampai kebalik, jangan sampai apa minas saiton bukan, tapi huruf huruf shin. Minas ya, minasyaitoni. Kita ulangi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita lanjut ya, basmalah. Hati-hati, ingat yang tadi saya sampaikan, A, I, U harus jelas ya. B bukan B, mi bukan me, ya. Hi bukan he. Nah, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke ayat pertama ya. Saya contohkan, kemudian boleh diikuti oleh ibu bapak sekalian. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Silakan. Tabbat yada abi lahabin wa Naam. Pertama, ketika kita menyebutkan tabbat, nah, ya, itu ada tasydid, ya. Nah, Oh iya, ada tasydid. nah, ada tasydid ya, ada tasydid. Maka ditahan dulu, ya ditahan. Jadi jangan tabat, 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 ya. Tapi tabbat yada, tab, tab, tab. Nah, ya. Seolah-olah di sana itu tulisannya seperti ini. Nah, ya, seolah-olah tulisannya ta, ba, ba, ta. Nah, ya. Ta, ba sukun, ba berharokat, baru ta sukun. Tab, bat. Nah, ya, jadi ditahan. Jadi jangan tabat, tabat, ada tabat, ada tidak, tapi ditahan. Ya. Nah, itu untuk pertama. Jadi kemudian yada ini mat apa namanya? Majaidun fasil. Ya. Matnya dibaca
dibaca 4 sampai Sampai 5 harokat ya. Dibaca 4 sampai dengan 5 harokat. Nama matnya adalah mat munfasil ya, mat munfasil. Nah, lanjut. Di sini mat munfasil. Kemudian ada kalimat lahabiu. Ada kasrotain bertemu dengan waw. Maka hukumnya adalah idgham. 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 Idgham bila guna atau idgham bi guna. Bila Idgham bi guna. ya. Idgham artinya adalah Memasukkan. memasukkan. Bi guna artinya adalah dengan ya, dengan suara dengung ya. Dengung bahasa tajwidnya adalah gunnah ya. Nah, ketika membaca gunnah, rongga mana yang digunakan? Rongga hidung. Maka rongga hidung itulah yang disebut dengan al-khayshum ya, al-khayshum. Nah, ketika mengucapkan biu, rasakan dia betul-betul mengalir melalui ya. Nanti kalau misalkan habis praktek di mute lagi ya gitu supaya nggak masuk. Jadi ke Ana itu suara teman-teman masuk, jadi kerasa ribut gitu ya. Nah, mohon maaf supaya kondusif insyaallah. Lanjut. Kemudian watab. Nah, ini kasusnya sama seperti di awal ayat. Ya, ada tabbat. Kemudian watab. Nah, ya sama kadarnya. Bedanya adalah ketika di awal dia berharokat, tetapi ketika di akhir dia disukunkan huruf ba-nya. Karena apa? Karena kita waqaf. Catat. Kita sekarang setiap ayatnya kita waqaf ya, setiap ayatnya kita waqaf saja ya. Nah, nanti kalau kita bacanya wasol itu sudah beda lagi nanti pembahasannya insyaallah ya. Kita sekarang bahas ketika kita waqaf terlebih dahulu. Kalau kita waqaf, maka huruf ba ini menjadi sukun ya. Huruf ba-nya menjadi sukun. Nah, ketika huruf ba itu menjadi sukun, maka muncullah salah satu sifat huruf ba ketika jiwa hurufnya diucapkan. Ya, salah satu sifatnya adalah sifat sifat qalqalah. Huruf qalqalah apa saja? Hurufnya ada 5. Yang pertama, betul. Ba, da, Baju di toko. to. Betul. Kemudian disingkat lagi menjadi Baju di toko. Baju di toko. jadin boleh, baju di toko boleh ya. Nah, itu bebas. Tetapi nanti kalau teman-teman bertemu dengan matan Imam Al-Jazari ya, atau disebut dengan matan Jazariyah, maka di bab sifat ya, di bab sifat nanti teman-teman akan menemukan kalimat qutbu jadin. Nah, itulah yang disebut huruf-huruf qalqalah, qutbu jadin. Tapi Ustaz, Ana lebih mudah mengingatnya dengan ucapan baju di toko. Itu tidak masalah, tidak apa-apa ya. Kebetulan di matan itu karena dirangkai agar menjadi kata-kata yang indah, maka disebutlah qutbu jadin. Seperti itu ya. Qutbu jadin itu adalah huruf-huruf qalqalah. Dan huruf ba termasuk huruf qalqalah. Huruf qalqalah, bukan huruf qalqalah ya. Sifat qalqalah terbagi menjadi 3. Yang pertama, qalqalah Kubro. baik. Yang pertama adalah qalqalah kubro. Kemudian yang kedua Sugro. sugro. Yang ketiga Akbar. akbar. Ya. Ada qalqalah akbar namanya. Pertama ada qalqalah kubro. Qalqalah kubro itu adalah ciri-cirinya di akhir bacaan. Ya. Baik itu waqaf, baik itu beres kita membaca Al-Quran,
baik itu beres ketika kita habis nafasnya, misalkan tiba-tiba ketika kita membaca misalkan habis nafasnya ketika di huruf yang ada ba-nya misalkan, jadi otomatis ba-nya menjadi sukun, maka kita ucapkan ya. Nah, dengan qalqalah kubro seperti itu. Misal tabbat yada abi lahabin wa tab, misalkan ya. Nah, itu kita berhenti di sana. Ya, dia termasuk qalqalah kubro. Ya, qalqalah kubro. Afwan, bukan qalqalah kubro, cuman dia adalah qalqalah yang berhenti ketika kita waqaf, ya. Jadi dia qalqalah dibaca qalqalah karena kita waqaf di sana. Nah, nanti ada qalqalah yang ketika kita baca, kita melanjutkan terus bacaannya. Ya, kita terus melanjutkan bacaannya. Jadi qalqalahnya dibaca ringan saja. Contohnya misalkan di Quran surah Al-Lahab misalkan lam yalid wa lam yalid wa. Ya, jadi kita melanjutkan bacaan. Sementara di sana huruf dalnya harus kita qalqalahkan. Nah, itulah yang disebut dengan qalqalah sugro. Ya, berarti dia pengertiannya di tengah bacaan. Bacaan tengah kalimat. Di tengah kalimat boleh, di tengah bacaan boleh, seperti itu ya. Atau di tengah ayat, nah, bebas ya. Intinya bukan disebabkan karena kita wakaf di sana. Jadi kita tidak wakaf tepat di huruf qalqalah, maka dia disebut qalqalahnya sugro. Ada qalqalah misalkan di tengah ayat, tapi kita tidak wakaf pas di huruf yang qalqalah itu, maka dia disebut qalqalah sugro. Kemudian ada yang ketiga, qalqalah akbar. Akbar artinya apa? Besar. Lebih besar. Besar Paling besar. banget. Paling besar. Ya. Paling besar. Paling besar, besar banget. Nah, itulah yang disebut dengan akbar. Makanya kalau di azan itu kalimatnya adalah Bar. akbar. Maka ketika menyebutkan lafaz Allah, Allahu Akbar, ya. Nah, maka menyebutkan akbar. Bisa nggak kira-kira kita menyebutkan Allahu Kabir? Bisa nggak? Bisa. Cuman kalimatnya kalau kita menggunakan kabir ada yang lebih besar. Nah, ya ada yang lebih besar. Jadi bahasa Arab itu ada namanya eh perubahan kata, ya perubahan katanya. Jadi ada yang satu, ada yang tunggal, kemudian ada yang buat dua, kemudian ada yang jamak. Nah, akbar ini adalah jamak daripada kabir. Ya, jamak daripada kabir. Maka kalau sudah disebut akbar, maka dia paling besar. Ya, paling besar. Nah, kapan qalqalah akbar ini kita baca? Ketika kita waqaf, ya. Ketika kita waqaf berarti otomatis dia di sana juga termasuk qalqalah kubro, ya, termasuk ke dalam sebab dibaca qalqalah kubro karena kita waqaf. Ya, ketika ada huruf qalqalah kita waqaf di sana. Plus hurufnya Tasdid. bertasydid. Contohnya gimana Ustadz? Contohnya yang ini. Nah, ya ini disebut dengan qalqalah akbar. Jadi betul-betul kuat. Jadi tidak hanya tabbat yada abi lahabi wa tab. Tidak, tapi betul-betul ditahan. Wa tab. Wa tab. Paham? Insyaallah. Nah, paham ya? Jadi jangan lagi tabbat yada abi lahabi wa tab. Tidak. Ya, tapi tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi ditahan dulu, ada jedanya di sana. Ya, ada jeda. Baik. Lanjut ke ayat kedua. Ikutin ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. maluhu wa Kasab. Kasab. Pendek ya. Tadi saya masih mendengar ada yang dibaca panjang. Ulangi sekali lagi ya.
ma aghna an maluhu wa ma kasab. Ma Kasab. Nah, kita bahas. Mat apa? Mat jais. Ma aghna. Mat apa, Mat? Munfasil. Dibacanya 4 sampai dengan 5 harokat. Dibaca panjang. Ya, karena ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah. Ya, bertemu dengan huruf hamzah. Kemudian setelah huruf hamzah, ya, ada huruf ghain. Ya, ada huruf ghain. Ya, ada huruf ghain itu Nanti huruf koprai mah jauh yang dihindar. memiliki. Nah, afwan di mute dulu. Ada huruf ghain dan huruf ghain ini memiliki satu sifat yang sifat itu khusus, ya. Nama sifatnya adalah sifat rokhawah, ya, sifatnya rokhawah. Kenapa sifat rokhawah dan apa itu sifat rokhawah? Ketika kita mengucapkan huruf ghain, ada suara yang mengalir ketika kita mensukunkan hurufnya. Misal ghairil ya, kerasa ya. Nah, itulah yang disebut dengan rokhawah, suaranya mengalir. Kalau huruf ba tidak, kalau huruf ba tidak ada mengalir, ab cukup, ab, ib, ub, selesai. Ustadz, tapi Anda pernah mendengar huruf ba itu dibaca ab, berarti itu mengalir. Nah, mengalir karena dia ditambah dengan sifat qalqalah. Tapi kalau sifat qalqalahnya tidak kita masukkan, sukunnya huruf ba itu dia tidak mengalir. Ab, ib, ub. Nah, kalau huruf ghain dia mengalir. Au, il, u. Ya. Nah, hati-hati jangan sampai huruf ghain ini karena dia mengalir, dia menjadi qalqalah. Saya sering mendengar ya para pembaca Al-Qur'an bacanya aghna, aghna, lam kan. Tetapi dia mengalir saja suaranya, cuman jangan dipantulkan, jangan dibalikin lidahnya. Ma'al aghna, aghna. Jangan ditambah huruf e. Kalau ditambah huruf agh. Nah, maka dia berubah menjadi qalqalah nanti. Hati-hati ya. Kemudian mat tabi'i ya. Kemudian ada nun sukun bertemu huruf ha, hukumnya Izhar. Izhar artinya Jelas. jelas. Kalau arti dari akar katanya izhar itu adalah terang. Ya, izhar itu adalah terang. Zohir. Kalau kita zohir maknanya apa? Terlihat. Ya, jelas. Ya, terlihat. Kalau gelap bisa terlihat tidak? Tidak. Tidak. Ya, makanya izhar itu satu akar kata dengan terang, zohir, betul-betul kelihatan. Sekarang saya melihat layar. Karena apa? Karena kiri kanan ada lampu, atas ada lampu, dan dari layarnya ada cahayanya seperti itu. Maka zohir jelas. Sama. Nah, yang jelas hurufnya apa? Huruf Ha. huruf nun, bukan huruf H. Oh, Huruf H akan selalu jelas. Mau dia tidak ada nun, mau dia ada nun, huruf H selalu jelas. Yang harus jelas itu adalah huruf nun sukunnya. Ada huruf nun sukun yang tidak dibaca jelas, Ustadz. Ada. Ketika dia nanti sebabnya bertemu dengan huruf yang lain. Ya, nah sekarang ini dibaca jelas. An, an. Jadi ada an. Dia terucap dengan jelas. Sukunnya huruf nun terbaca dengan jelas. Anhu. Ya. Lanjut. Maluhu. Matto. Luhu. Hu-nya mat apa? Makasiro. Nah,
Hu-nya dibaca 2 harokat seperti mat tobi'i. Tetapi nama hukumnya adalah mat Sila. silah Kosiro. qasiro. Ya, mat silah Kosila. qasiro. Kosiro. Kenapa Ustadz disebut dengan qasiro? Qasiro itu artinya adalah pendek. Saya mengqasar salat, berarti saya memendekkan salat. Saya mengqasar bacaan, berarti saya memendekkan bacaan. Nah, di sini ada mat silah. Kenapa disebut dengan silah? Karena di sana ada yang dinamakan hak domir. Hak domir itu sebagai penunjuk sesuatu, ya. Berarti hu-nya kemana? Hu-nya balik lagi ke yang disebutkan tadi di awal, ya. Nanti silakan baca maknanya. Hu itu adalah hak domir untuk menunjukkan bahwa di sana menunjukkan orang. Jadi kalau Ya. kita lagi ngomong misalkan, tadi saya ke rumah Fulan dan dia, nah dia itu kan maksudnya nanti ke Fulan. Ya, nah, itu maksudnya hak domir. Sementara hak domirnya berada di tengah-tengah harokat, huruf yang berharokat, ya. Nah, maka disebut dengan matsilah, ya matsilah. Hidup. Kemudian ada yang namanya matsilah tawilah apabila di depannya yang seharusnya di sini wa nih tadi dia adalah huruf hamzah, maka dia dibaca panjang. Nah, sekarang kebetulan hak domir bertemu setelahnya huruf waw. Nah, jadi dibacanya 2 harokat, dia 2 harokat saja, ya. Lanjut ya sama matobi'i kasab. Nah, ini yang saya sebut tadi. Ya, ketika huruf ba dia sukun kemudian dia qalqalahkan, nah maka disebut dengan qalqalah kubro. Ya, karena dia apa? Kita berhenti di sini. Kebetulan ketika kita berhenti, yang disukunkan adalah huruf qalqalah. Maka qalqalahnya dibaca kubro. Rada kuat. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab, tapi tidak kasab. Tidak. Dan juga jangan sampai dia menjadi lemah. Kasab. Kasab. Tidak. Tapi kasab. Gitu ya. Baik. Lanjut. Sekarang ayat keempat. Saya bacakan dulu ya. Kemudian diikuti. Sayasla naran dzata lahab. Saya Nah, Masya Allah. Betul ya. Ini hati-hati jangan menjadi huruf selain huruf sod. Itu huruf sod. Sayasla, sayasla. Nah, ya. Hati-hati. Dia jangan sampai menjadi sayasla ya. Tapi yang betul adalah mengucapkannya adalah di rahang tebal atau yang disebut dengan tafkhim. Ya, huruf-hurufnya disebut huruf-huruf tafkhim. Terkumpul dalam sifat isti'la. Ya, nama hurufnya kemudian salah satu dari huruf isti'la itu nanti masuk ke dalam kategori huruf-huruf itbaq. Nah, ya hurufnya selalu dibaca tebal. Salah satunya adalah huruf shad. Maka ketika kita mengucapkan sayas, ya, dia di rahang yang tebal. Bagaimana rahang tebal itu, Ustadz? Dan bagaimana cara kita melatihnya? Silakan nanti latih kepada guru masing-masing. Lah, sekarang kita lagi gimana, Ustadz? Nah, kan gurunya Ustadz. Tidak. Maksud Anda adalah ketika kita ada guru yang offline, maka talakikan. Ya, bagaimana standar daripada telinga guru-guru kita. Seperti itu ya. Karena kalau online, nah itu sulit. Suaranya kadang putus-putus dan tidak jelas. Intinya, huruf shadnya dibaca tebal ya. La ada matobi'i karena ada fathah berdiri ya, ada fathah berdiri. Nah, kemudian na mat tobi'i. Kemudian ada huruf ro, cuman dia berharokat tanwin. Bertemulah setelahnya dengan huruf zal. Salah satu huruf daripada huruf-huruf ikhfa ya. Jadi bacanya digimanain? Disamarkan. Samar. Betul, bacanya disamarkan. Apanya yang disamarkan?
yang disamarkan adalah suara en. Yang seharusnya dibaca naron, ada en, maka diubahlah en-nya itu menjadi samar. Yang seharusnya dibaca naron, dibaca naron. Nah, eng, yaitu huruf apa? Eng itu hurufnya apa? Tidak ada. Huruf N bukan, huruf G bukan. Nah, itu adalah huruf, ya pokoknya huruf eng lah gitu ya. Huruf samar gitu. Huruf samar. Bahkan di bahasa kita saja tidak ada huruf samar itu ya. Itu tidak ada. Tidak ada abjadnya maksudnya seperti itu. Tapi huruf samar itu bisa digabungkan antara huruf N dengan huruf G. Maka jadilah gitu ya. Nah, bolehlah ya, bolehlah. Jadi intinya yang samar adalah vokal nunnya, nun sukunnya. Seperti itu. Nah, kemudian ketika nun sukunnya sudah samar, maka ucapkan zal dengan jelas. Ya, jangan zalnya ikutan samar juga. Saya selana nah, tidak. Huruf zalnya jangan ikutan samar. Huruf zalnya harus jelas. Saya selana lahab. Nah, harus jelas ya. Jadi yang samar itu adalah vokal nun ya, ya nun sukunnya. Lanjut za matobi'i kemudian ditutup lagi dengan yang namanya ha apa? Ditutup dengan yang namanya qol. Sugro, kubro, akbar. Kubro. Nah, kubro ya karena dia di akhir bacaan kita. Ya. Lanjut. Ayat keempat. Wamra'at. Ulangi nanti ada di sini ya. Ini bukan dibaca waum. Ya, itu ada seperti domah ya. Nah, nanti teman-teman akan temui di Al-Qur'an Madinah. Sementara di Al-Qur'an Mushaf Indonesia tidak ada tuh. Ya. Nah, nanti jangan sampai dibaca wa umra'atuhu. Nah, tidak ya. Tapi di sana disebut dengan hamzah wasol. Jadi hamzah wasol itu ada, cuman dia tidak diakui peradaannya. Nah, itu ya. Jadi kita harus meniru bagaimana ikhlasnya hamzah wasol ya. Dia ada, cuman tapi tidak dianggap seperti itu ya. Nah, luar biasa ya hamzah wasol ya. Alhamdulillah. Lanjut. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Silakan. Nah, tadi yang saya jelaskan ya. Nah, di sini jangan lagi dibaca wa umra'atuhu, tidak. Bu mat apa? Mat sila. Qasira atau tawilah? Qasira karena dia hanya dibaca dua harokat. Kenapa Ustaz dibaca dua harokat? Yang seperti saya jelaskan tadi. Karena setelah ha domir, dia tidak bertemu dengan huruf hamzah. Kalau dia bertemu dengan huruf hamzah, dibaca panjang. Makanya disebut dengan tawil. Tawilu. Nah, ya. Ada nasyidnya itu ya. Tawilu. Lanjut. Hamma huruf mim berharokat dibaca gunnah ya gunnahnya gunnah musyaddada. Apa itu gunnah musyaddada? Gunnahnya kuat. Nah, intinya gitu ya. Jadi betul-betul ditahan sampai dia masuk ke hidung. Hammalatal hatab. Tapi jangan terlalu lama. Misalkan wamra'atuhu nah, nggak beres-beres nanti ya. Tapi rasakan masuk ke hidung, kemudian selesai, baru lanjutkan. Ya. Latal hatab. Nah, alif lam bertemu dengan huruf ha, hukumnya Alif lam Maria. izhar, izhar Maria. Ya. Nah, hukum bacaannya adalah izhar qamariyah. Kemudian ditutup dengan qalqalah lagi ya. Baik. Terakhir ayat terakhir nih ya.
Fi jidiha hablum mim masad. Silakan. Baik. Pi tadi masih saya dengar ada yang bacanya Pak. Pak. P pendek ya. Fiji diha hablum. Nah, jangan ya, jangan dibaca pendek. Tapi dibacanya panjang 2 harokat. Ya, sebenarnya di sini ada titiknya. Fiji. Ini mat 2 harokat. Kemudian ji 2 harokat. Ya. Kemudian ha 2 harokat. Nah, baik, dulu. Baik, hablu. Nah, ini yang saya sebut tadi dengan qalqalah suro ya. Ketika kita masih membaca Al-Quran, masih menyebutkan kalimat Al-Quran, tetapi di tengah-tengah penyebutan kita ada yang namanya qalqalah. Nah, itulah disebut dengan qalqalah sugro. Jadi dia bacanya jangan terlalu kuat. Contoh, fi jidiha hablum mim masad. Tidak. Apalagi sampai ditahan. Fi jidiha hablum mim masad. Tidak. Tapi dia cukup lewat saja. Tetapi ada pantulan di sana. Fi jidiha hablum mim masad. Seperti itu ya. Mudah-mudahan difahami insyaallah. Ada di sini kemudian ini ditahan ya, ada dhammatain bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Ya, jadi dibaca betul-betul masuk ke dalam hidung, rasakan dia keluar melalui khayshum. Ya. Kemudian nun sukun bertemu dengan mim lagi, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah, sama dengan yang sebelumnya. Nah, terakhir ditutup dengan qalqalah kubro ya. Nah, hati-hati ya, hati-hati jangan sampai qalqalah kubronya tidak terbaca. Hablum mim masad. Masad. Nah, tidak ada masad tapi masad. Ya, masad. Nah, seperti itu ya. Coba saya akan ulangi baca dari awal kemudian sampai akhir. Nanti setelah itu kita akan ada kesempatan tanya jawab, tetapi setelah pesan-pesan berikut ya. Pesan-pesan yang akan disampaikan oleh admin insyaallah. Tapi kita baca dulu dari awal sampai akhir ya. Kita mulai dari ayat pertama. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Silakan. Tabbat abi Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Ulangi, saya masih mendengar yang ini ada masih membaca hanya ha tebal. Hanya ha yang tipis ya, ha tipis. Makhrajnya di wastul halqi, di tengah tenggorokan ya. Ulangi. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad.
Fiha Ahsan. Ada. Allah, mumtaz. Mahsalah ahsantum. Bagus ya. Ya, bisa mengikuti dengan baik. Ya, kalau tadi saya dengar, alhamdulillah kesalahannya sudah sedikit. Ya, sudah tidak ada kesalahan. Ya, alhamdulillah karena kita bacanya bareng-bareng. Jadi pas yang kedengaran, pas yang betul. Nah, gitu ya, alhamdulillah. Nanti insya Allah ada sesi tanya jawab dan ada sesi insya Allah jika masih ada waktunya, ada beberapa yang akan diberikan kesempatan untuk talaki, tetapi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sobat Ngaji. Silakan admin. Masya Allah, jazakallah khairan untuk Ustaz Salman sudah memaparkan materinya mengenai bedah tajwid untuk surah Al-Lahab. Masya Allah. Nanti kita akan coba untuk masuk ke sesi tanya jawab dan juga untuk cerita waktunya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah masih ada waktu kurang lebih 29 menitan lagi, tapi sebelum masuk ke sesi tersebut, Gesa mohon izin minta waktunya beberapa saat untuk menginformasikan beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Mohon ditunggu sebentar. Apakah sudah terlihat dengan jelas, Bapak Ibu, untuk materinya? Sudah. Sudah ya, Bapak Ibu ya. Mohon izin untuk menginformasikan untuk di bulan Zulhijjah mendatang, kami tetap mengadakan untuk kelas tahsinnya, baik itu kelas untuk yang kelas akbar pun kelas besar dan juga untuk kelas private-nya. Nah, berikut bisa saya informasikan untuk detailsnya untuk Ahad malam seperti biasa jam 8 sampai jam setengah 10 untuk materi ilmi dan amali. Kemudian untuk hari Rabu seperti malam hari ini tahsin akbar untuk bedah tajwid untuk saat ini masih juz 30 Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa di set remindernya di handphonenya setiap Ahad malam dan Rabu malam untuk terus mengikuti kelas tahsin akbarnya ya dari jam 8 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk berikutnya, nah tadi Ustadz Salman sudah memberikan informasi, sudah men-spill untuk Bapak Ibu yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, terutama untuk salah satunya untuk makhrajnya juga boleh bergabung di kelas privatnya. Nah, untuk kelas privatnya sendiri ada untuk kelas privat untuk yang makomat, untuk yang langgamnya ataupun iramanya. Kemudian juga ada kelas untuk yang sudah ada kurikulumnya untuk kelas privatasinya dan termasuk di sini nanti bisa bertalaki juga untuk Bapak Ibu semua. Nah, untuk berapa kuotanya, kemudian berapa banyak kelasnya, nanti boleh ditanyakan lebih lanjut Bapak Ibu ke admin kami ya, ke Teshifa ataupun ke Gesa seperti itu. Dan untuk biaya yang dikeluarkannya pun, insya Allah tidak ada patokan biayanya, tetapi mangga Bapak Ibu boleh berinfak sebesar rasa syukur. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Demikian untuk informasinya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu ada kesempatan, ada rezekinya juga untuk dapat bergabung dengan kami. Karena harapannya nanti Bapak Ibu pun bisa lebih fokus lagi untuk kelas tahsinnya. Karena untuk di kelas tahsin akbar seperti ini, dari segi waktu cukup terbatas, kemudian dari peserta pun memang cukup banyak. Jadi terkadang dari segi kesempatan pun lebih kecil untuk bisa bertalaki ataupun bertanya jawabnya seperti itu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu saja untuk informasinya. Dan Ustaz Salman, sepertinya kita masuk saja langsung ke sesi tanya jawab terlebih dahulu, Ustaz Salman ya. Baik. Untuk sesi tanya jawabnya, kita mau sambil cek terlebih dahulu di kolom chat juga ya. Mohon ditunggu sebentar. Apakah ada pertanyaan di sini? Ustadz, di sini ada dari Pak Andi Nur Hidayah. Ya, saya sering sekali sulit untuk membedakan pengucapan huruf za dan do. Bagaimana ini, Ustadz? Huruf apa? Huruf Za, dal dan do. do. Ya. Huruf dal dan huruf do. Tung. Ya. Dzado. Nah, huruf dal dan huruf do. Betul begitu Pak Pak Andi? Andi Nur Hidayah, apakah masih bergabung? Ini ada huruf dal.
Ini ada huruf dod. Betul hurufnya? Baik. Nah, Yang mungkin bukan ini. itu, Ustadz. Yang huruf pertama benar. Yang Nah, huruf kedua yang apa ya? Yang seperti bentuk bebek, Ustadz. Yang ada titiknya. Zo kali maksudnya zo. oh, zo. Zo. Gini. Zo mungkin ya Bu ya. Iya, iya. Oh baik. Ah, baik. Nah, afwan ya, soalnya kalau dibahasakan Latin itu sulit buat difahami. Ya, nah yang betul tulisannya zo itu D H Z A atau D Z O. Nah, itu ya, itu sulit. Maka kalau bisa kalau di keyboard HP-nya ada tulisan Arabnya, keyboard Arabnya itu lebih lebih baik. Baik, kita bahas ya. Pertama ada huruf zal, kemudian huruf zo. Ini mohon maaf saya rada ditulis di besar ya supaya kelihatan. Huruf zal ya, huruf zal itu makhrajnya ya itu sama dengan huruf do. Makhrajnya di mana? Di ujung lisan mengarah ke nah, ujung lagi nih, ujung gigi Gigi dari atas. Dari dari atas. 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 Tuh ya. Jadi kalau kita rasakan ujung lidah kita ke ujung gigi sari atas. Nah, ini ya. Nah, da, lo. Nah, itulah huruf za dan go. Satu lagi ada temannya, hurufnya huruf huruf sa. Ya. Jadi huruf dal, huruf lo, huruf sa itu dia satu makhraj. Dalilnya siapa bilang Ustadz? Dalilnya di matan jazariyah di bab makharijul huruf. Bunyinya wazza'u wadzalu wathalil ulya min tarafaihima. Nah, wa min tarafaihima mengarah ke gigi seri bagian atas, ujung gigi seri bagian atas. Kenapa saya tekankan ujung gigi seri bagian atas? Nanti ada ujung lidah itu bertemu kepada gigi seri, tapi di pangkalnya, di tempat tumbuhnya. Nah, itu huruf apa? Huruf dal, ad, id, sama huruf ta, at, it, ut, ut. Nah, satu lagi huruf to, ta, to, ti, tu. Nah, ya. Nah, sekarang yang ujung lidah mengarah ke gigi seri atas. Perbedaannya gimana? Perbedaan di antara keduanya adalah pada sifat huruf. Yang huruf zo ya, dia memiliki sifat yang namanya tafkhim. Tafkhim. Apa itu tafkhim? Ya, mukhaffaf ya, mukhaffaf. Apa namanya? Ya tafkhim ya, maksudnya adalah tebal ya, huruf tebal atau biasa disebut dia terkumpulan daripada huruf isti'la atau huruf itbaq. Nah, ini T ya, itbaq. Nah, itu pokoknya adalah huruf-huruf yang tebal. Nah, ciri-cirinya apa untuk membedakannya adalah ketika diucapkan huruf ini dia rahangnya naik, lidahnya naik, pangkal tenggorokannya pangkal lidahnya naik. Jadi intinya dia dibaca dengan rahang tebal. Sekali lagi saya sampaikan, bagaimana cara untuk mengetahui ketika bacaan kita sudah benar atau belum dalam mengucapkan tebal tipisnya. Sekali lagi saya katakan talaqi. Nah, itulah fungsinya ketika kita ada di kelas privat itu ya. Jadi kita satu persatu kemudian didengarkan betul-betul bacaannya. Nah, ketika dengan jumlah peserta yang 160-an sekian ya, nah, kita harus menyimak satu-satu. Nah, nanti nggak beres sampai subuh. Nah, itu ya. Makanya ada kelas privat itu. Nah, untuk apa? Kita sama-sama nanti kita bantu bagaimana cara mengucapkan huruf makhrijul huruf dengan tepat. Tetapi, nah syaratnya memang kita melalui tahap-tahap awal dulu. Tidak langsung tiba-tiba langsung kita belajar makhraj. Nah, nanti kaget seperti itu. Ya, maka nanti insya Allah kita bisa talaki secara takhusus di sana, secara khusus. Nah, kemudian huruf dzal itu tipis saja, tidak usah ditebalkan, tidak usah wo, tidak usah za tipis. Dari suaranya saja sudah beda. Za, nah itu tipis. Kalau yang tebal lo, gitu ya. Nah, dia
Kalau huruf dzal dia di rahang yang tipis. Lah Allah. dan wo. Ya. Lah dan wo. Nah, seperti itu. Mumtaz. Masya Allah. Ahsan. Bagus itu ya. Sudah tepat insya Allah. Za dan zo. Nah, itu sudah tepat. Tinggal pemeraktekannya saja. Mudah-mudahan Allah mudahkan insya Allah. Itu barangkali insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Taso. Baik, syukran Ustaz. Semoga sudah terjawab ya Bapak Ibu ya. Untuk bisa membedakan. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin mau belajar juga buat di rumahnya nih mengenai makharijul huruf. Nanti kami pun dari Sobat Ngaji juga memiliki salah satu produk yaitu berhubungan dengan poster yang ada berhubungan dengan materi makharijul huruf. Nanti untuk Bapak Ibu semua yang ingin tahu lebih lanjut boleh hubungi Gesa ataupun menghubungi Teh Syifa sebagai admin Sobat Ngaji official tentunya ya. Baik, Ustaz Salman. Gesa mau lompat dulu nih ke Zoom-nya. Di sini sudah ada yang raise hand. Ada atas nama Ibu Milna. Assalamualaikum Ibu Milna. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Mau langsung nanya aja boleh ya? Enggak, silakan Boleh, Ibu. boleh. Iya, Pak Ustadz. Aku kurang paham tadi yang masalah matsilah. Apa tadi tuh matsilah kosiroh apa ya? Dengan matsilah towilah. Bedainnya masih bingung gitu ya. Baik. Boleh bisa dijelaskan ulang? Bismillah. Ibu Milna, Alhamdulillah ya Masya Allah. Berarti senang ya saya kalau ada beberapa peserta yang Ustadz saya belum paham. Nah, itu berarti usaha buat pahamnya ada. Nah ini yang repot bertanya tidak, paham tidak. Nah ini ya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting dibengongin dulu ya. Nanti semua akan indah pada waktunya. Alhamdulillah. Lanjut. Matsilah ya. Matsilah itu terjadi ya apabila ada yang namanya hak domir. Hak domir. Contohnya gimana? Contoh hak domir itu adalah ketika menyebutkan seseorang yang sudah disebutkan cuman hanya menggunakan hak. Domir itu dari bahasa Arab. Kaidah bahasa Arab. Ya, kaidah bahasa Arab. Nahu sorofnya ya. Nah, jadi hak domir itu misalkan dari bahasa Indonesianya saya mengatakan seperti ini. Tadi saya ke rumah Salman, misalkan. Tadi saya ke rumah Salman dan dia sedang mandi. Nah, misalkan seperti itu ya. Saya tadi ke rumah Salman dan dia sedang mandi. Maka yang disebut dia itu siapa? Salman. Salman, betul ya. Nah, Salman. Salman. Nah, di dalam bahasa Arab dia itu ya tulisannya adalah hak. Huwa hum, huma hunna, anta antuna antuma. Ya, kita pernah belajar itu ya. Nah, itulah yang disebut dengan domir, perubahan kata. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui itu hak domir atau bukan hak domir? Pertama, ya, caranya adalah yang paling utama adalah belajar bahasa Arab. Ya. Ustaz, tapi saya sulit Ustaz kalau mau belajar bahasa Arab waktunya nggak ada, kemudian belum sempat ketemu gurunya, apalagi saya sekarang Ustaz sudah banyak pikiran Ustaz. Nah, ya jadi makin sulit. Yang kedua ada jalan apa namanya? Jalan tikusnya ya. Caranya apa? Kita lihat kiri kanan. Jika nanti ada hak seperti ini di dalam Al-Qur'an, kemudian sebelumnya dia berharokat, setelahnya berharokat, nah bisa jadi dipastikan sekitar 70-80% ya. Ah, ini tampilannya berubah. Iya, loading ya. Ini sepertinya ada yang nge-share ini ya. Coba tolong itu Kurang bagus jaringannya. ya. Baik, kita ulangi ya. Jika ada hak domir sebelumnya berharokat, setelahnya berharokat, ya pokoknya ada hak yang bentuk seperti inilah. Sebelumnya berharokat, setelahnya berharokat. Nah itu bisa jadi hanya hak domir. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Mana tadi ya? Nih.
Sebelumnya dia berharokat. Yang mana yang berharokat Ustadz? Ini. Berharokat dhamma. Lamnya berharokat dhamma. Kemudian setelahnya ada ha. Setelahnya lagi ada waw berharokat fathah. Maka ha-nya diapit dengan 2 harokat. Nah, inilah sebab disebut mat silah. Ya. Paham sampai di sini sebab dari mat silah? Ya, paham. Nah, paham dulu ya. Jadi itu sebabnya mat silah karena ada hak dhamir di antara dua huruf yang berharokat. 2 Nah, harapan. kemudian ada disebut dengan mat silah tawilah, ada disebut dengan mat silah qasirah. Sesuai dengan makna arti daripada teksnya, tawilah artinya adalah panjang, tawil, ya, tawilu, ya. Kemudian ada yang namanya qasar. Qasar itu pendek, ya, pendek, maksudnya Oh, singkat, ya. Saya jelaskan tadi, saya ingin mengqasar salat. Nah, berarti kita memendekkan salat yang awalnya dia dibaca yang seharusnya dilaksanakan 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sama di tajwid juga ada namanya mad qasar yang dibaca cuma 2 harokat. Maka disebut dengan sila qasirah, ya. Ada qasirah, ada tawilah, ya, seperti itu. Nah, apa yang membedakan keduanya? Yang pertama, kalau dia qasirah, nih, kalau dia qasirah setelah huruf ha dhamir bukan bertemu dengan huruf hamzah. Paham? Bukan bertemu dengan huruf hamzah. Nah, kalau yang tawila setelah ha dhamir, ya, dia pasti bertemu dengan hamzah. Nah, kita lihat kenapa di sini cuma dibaca 2 harokat? Karena setelah huruf ha dhamir huruf waw, bukan wow. huruf Tidak ada hamzah. hamzahnya. Ya, bukan huruf hamzah seperti itu. Contoh lagi misalkan di sini innahu, nih. Ada ha dhamir, setelahnya huruf apa setelahnya? Setelahnya Kaf, huruf kaf, kaf. Maka tawila atau qasirah? qasirah. Qasirah dibaca pendek. Nah, misalkan nanti bertemu dengan huruf yang di depannya hamzah, ya, maka dia otomatis dibaca panjang. Iya. Baca berapa harokat Ustadz? Nah, dibaca 4 sampai dengan 5 harokat. Seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Oh gitu ya. Baik Ustadz, terima kasih penjelasannya. Insya Allah sampai sini paham. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya. Insyaallah. Amin insya Allah Pak Ustadz. Lanjut. Mangga. Syukran Ustadz dan juga Ibu Milna untuk pertanyaannya. Baik, untuk Iya. Bapak Ibu semua mungkin masih ada yang mau ditanyakan, boleh sambil gunakan fitur raise hand-nya di Zoom-nya. Kalau ada yang mau bertanya, bisa sambil cek terlebih dahulu di kolom chatnya juga ya Ustadz ya. Boleh. Oke. Di sini ada yang minta dicontohkan nih Ustadz. Untuk pengucapan ataupun cara mengucapkan qalqalah. Oke. Qalqalah. Baik. Qalqalah, ya, itu diucapkan ketika posisi makhraj, ya, ketika lidah sampai ke makhrajnya kemudian dikembalikan lagi ke asal semula tetapi disertai dengan suara. Nah, itu. Jadi bingung kan? Ya, jadi bingung ya kira. Seperti itu. Jadi qalqalah itu adalah ketika makhraj tiba di tempatnya, lidah kita tiba, ya, di makhrajnya. Kenapa saya bilang, kenapa Ustadz harus lidah? Karena semua huruf-huruf qalqalah, ya, rata-rata huruf qalqalah, ya. Nah, itu berada di lisan. Pertama huruf apa? Huruf qaf. Huruf qaf makhrajnya di mana? Huruf qaf makhrajnya di lisan, di pangkal lisan. Kau Kemudian tenggorokan.
Kemudian huruf to. Huruf to di ujung lidah. To. Kemudian Ujung lidah. huruf ba di mana? Di bibir, ya, Bibir. masih di daerah mulut, ya. Kemudian Jim. huruf jim. Nah, ya, huruf jim di mana? Di tengah Tengah lidah. lidah. Kemudian huruf dal. Dal. Huruf dal di mana? Huruf dal di ujung Ujung lidah, lidah. ya. Nah, semua ini adalah makhraj daripada makhraj Ujung alisan, ya, kecuali huruf ba di bibir seperti bibir. itu. Nah, huruf 5 ini ketika sudah sampai kepada tempatnya makhrajnya, misal mau huruf apa misalkan. Misalkan kita ambil satu, misalkan mengucapkan huruf ba misalkan, ya. Huruf ba biar gampang, biar kelihatan ya makhrajnya. Saya ingin mengucapkan huruf ba, ya, dengan contoh kalimat ada hamzah berharakat fathah, kemudian ba-nya sukun. Nah, ya. Seperti ini. Maka ketika kita tidak mengucapkan qalqalahnya, pasti bibir kita akan menempel keduanya. Coba ucapin ab, Ab. ya, sudah ya. Nah, jangan diaktifkan mic-nya, tapi ucapkan saja masing-masing. Ketika sudah mengucapkan ab, tahan dulu, jangan jangan bergerak, ya. Baik, kita ulangi. 1, 2, 3, ucapkan. Nah, tahan, jangan digerakin dulu, jangan ditambah kol-kolah. Jadi tetap mingkem gini ya. Nah, kemudian kembalikan ke posisi normal bibirnya. Nah, ketika kita mengembalikan posisi normal itu diiringi dengan suara, maka muncullah kol-kolah. Maka disebut dengan memantul. Apa yang memantul? Makhrajnya mantul beserta suara. Ab, be, ya. Coba misalkan ketika kembali ke posisi awal tidak ada suara. Ab, ab, maka tidak ada kol-kolah di sana. Ab, ab, tidak ada. Aj, ad, nah, ya, tidak ada. Tetapi ketika kita sudah sampai tepat di makhrajnya, mengembalikan posisi seperti semula disertai suara, maka muncullah qalqalah. Ad, aj, ya, ab. Nah, seperti itu. Ya. Di intinya ketika kita sampai makhrajnya kemudian kita kembalikan beserta suara maka muncul. Simpelnya ketika ada harokat, kemudian ada yang sukun. Nah, sukun yang qalqalah ini ditambah huruf AB, AB, AJ, AD. Nah, jadi dia seperti mantul. Tapi bukan bukan karena ditambah dengan harokat ya, tidak. Memang seperti itulah posisi daripada qalqalah. Itu. Contoh misalkan ini yang salah ya, yang salah. Ada huruf lam. Huruf lam itu qalqalah atau tidak? Tidak. 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 Nah, sekarang coba ucapkan huruf lam ya. Nah, di sini saya tulis nih. Ya. Hamzah, kemudian huruf lam. Hamzahnya apa? Lamnya sukun. Ucapkan berarti kalau kita ucapkan berarti al. Nah, ketika lidahnya sampai atas, ditahan dulu ya. Coba 1, 2, 3. Al. Tahan, jangan kemana-manain lidahnya. Kemudian kembalikan lidahnya ke posisi semula dengan mengeluarkan suara al, le. Al. Nah, ada suaranya ya. Jadi apa lidah ini langit-langit ya. Kemudian lidah kita menuju ke makhrajnya al, kemudian diturunin lagi beserta suara al, al. Nah, itu memantul. Ya, itu namanya makhrajnya memantul. Ya, tetapi sayangnya huruf lam bukan termasuk huruf qalqalah. Tetapi sering nggak usah, sering saya dengar ya, masih saya sering ketika menyimak beberapa teman-teman kita ketika membaca Al-Quran, masih sering terkolkola, bukan sengaja ya, terkolkola, berarti tidak sengaja. Contohnya misalkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hi Rabbil Alamin. Bila, bila, bila. Nah itu sudah kolkola.
Ya, nah jadi gimana suara qalqalah itu? Pertama dia harus memantul. Contoh, aje, ade, ato, ab, ako. Nah, itu ya. Itu untuk yang kubro, yang akbar misalkan. Ab, aj, ato, ako. Kemudian terakhir ad. Nah, itu ya, karena dia ada tasydidnya tadi. Nah, kalau untuk yang sugro, boleh teman-teman nanti cari dulu ayatnya, baru dibaca ya. Kalau saya harus ngumpulin, nah, lama nanti takutnya. Misalkan huruf dal ya misalkan. Lam yalid wa lam yalid wa lam yalid wa. Nah, seperti itu. Itu salah satu contohnya. Tapi kembali lagi ya, sempurna atau tidaknya bacaan kita harus ditalakikan oleh guru-guru Iya. kita. Ya, harus mendengar langsung suaranya. Ya. Nah, jadi standar betul atau tidak bacaan itu adalah kembali lagi pada standar guru-guru kita. Insyaallah. Allahu a'lam bissawab. Masya Allah. Syukran, Ustaz. Sudah Afwan. menjelaskan untuk qalqalahnya ya. Baik, masih ada waktu. Mungkin kita coba buka untuk bertalaki ya, Ustaz. Karena sini pun sudah Ya. ada yang resen juga. Bisa sapa sesuai urutannya, tapi sepertinya hanya coba beberapa saja. Karena dari segi waktu pun terbatas, punten Bapak Ibu semua. Kita mulai saja. Untuk yang pertama ada atas nama Ibu Nur Sapitri. Mangga Ibu. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Mau Mau talaki, bertalaki? Ustaz? Mangga Ya, Ibu, Ya. silakan. boleh. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada Nah, ini yang tadi saya abi. sampaikan. Tabat. Ditahan dulu. Tabat. Jangan tabat yada abi lahabi wa tab. Nah, ya hati-hati. Tabat yada. Tabat. Ditahan. Tabat. Tabat Nah, seperti yada. itu. Mumtaz. Ulangi. Tabat yada. Ulangi, Ustaz. Ulangi. Gini ya. Tab- Coba dengarkan dulu. Baik. Tabat. Nah, gitu ya. Bismillah. Tabat. Tabat. Tabat yada abi lahabi wa tab. Nah, ini panjang ya. Tabat yada abi lahabi wa tab. Ulangi. Tabat yada Ah, abi lahabi masih itu ya. wa Masih tab. masih dibaca tabat yada tabat yada. Tetapi di sini ada tasydidnya. Nah, ya. Nah, harus melatih dulu ya nanti insyaallah. Diulangi. Tabat yada abi lahabi wa tab. Heeh. Lanjut saja. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Sayasla naron data lahab. Oke. Wa mro'atuhu hamalatal khatab. Baik. Fi jidiha hablum mim masad. Baik. Nah, untuk koreksiannya pertama sudah bagus ya pengucapannya alhamdulillah. Sudah mengenal hurufnya. Huruf hijaiyah sudah dikenal. Tidak salah. Huruf mim tidak dibaca nun, huruf jim tidak dibaca dal, huruf ba tidak dibaca huruf dod. Nah, tidak alhamdulillah. Cuman ada beberapa kaidah tajwid yang tadi terlewat. Yang pertama ada kaidah yang namanya tasydid. Tasydid ini nanti apa fungsinya? Nanti kita akan pelajari sama-sama. Kemudian nanti ada yang namanya mat tobi'i, yang namanya mat yang dibaca 2 harokat. Ada yang namanya mat dibaca 4 harokat sampai 5 harokat. Nah, itu yang akan kita pelajari setidaknya di awal ketika kita mempelajari ilmu tajwid. Nah, ini boleh ditandai ya, yang saya lingkari mungkin boleh di HP-nya di screenshot
Ya, nanti mudah-mudahan ketika Ibu Nur Sapitri berkenan bergabung bersama di kelas kita, di kelas privat, insya Allah kita sama-sama pelajari, ya insya Allah. Nah, bukan maksud saya tidak mau membenarkan di kelas besar ya. Nah, nanti takutnya waktunya tidak cukup, insya Allah, ya seperti itu. Syukran, Wallahu a'lam. jazakallahu khair, Ustaz. Wa iyyakum wa jazakillah khairan katsiran. Baik, syukran Ustaz. Eh, masih boleh Ustaz untuk lakinya Ustaz? Satu lagi mungkin ya. Satu lagi Setelah mungkin itu ya. cukup. Boleh. Sudah. Setelah itu mungkin disyukran terlebih dahulu. Selanjutnya Gesa mau mempersilahkan untuk Ibu Siska. Ibu Siska Kesumawulan. Mangga. Assalamualaikum Ibu Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mohon maaf saya nggak bisa on cam karena masalah jaringan. Nah, Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. baik. Alhamdulillah, ahsan. Insya Allah ya, bagus. Motivasi semangat belajar Qurannya. Ya, Alhamdulillah. Ibu siapa tadi? Ibu Suk, Ibu Sukma ya. Ibu Oh, Siska. Ibu Siska ya, Afwan ya, Ibu Siska. Alhamdulillah sudah beberapa huruf yang sudah benar bacaannya. Cuman tadi ada beberapa huruf juga yang keliru. Ada huruf alif, ada huruf hamzah, kebaca huruf ain. Ada huruf misalkan seperti huruf sin yang seperti saya sampaikan di awal banget tadi ketika pembahasan kita. Ada huruf shin, ada huruf sin, ada huruf sod. Nah, itu masih masih tertukar ya. Nah, eh, bagaimana cara untuk kita melatihnya? Ya, Imam Jazari mengatakan setidaknya yang pertama apa? Makharijul hurufi was sifati liyalfizu bi afsahil lughati muharririt tajwidi wal mawaqifi wa man alladhi russima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mawsilin biha wa ta'i untha lam takun tuktab biha. Yang pertama kita belajar makharijul huruf, kemudian setelah itu kita belajar sifatul huruf, kemudian kita belajar makharijul huruf, belajar apa tajwid, kemudian konsisten. Nah, kemudian di sanalah kita bisa membacakan dengan sefasih-fasih bacaan, ya. Nah, dikarenakan kelas kita sempit, ya waktunya tidak terlalu panjang. Jadi ini boleh di screenshot beberapa ya kekeliruan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, ya diberikan Allah kesempatan Ibu Siska bisa bergabung bersama kami di kelas tahsin private. Ya, kita di sana akan belajar secara intensif ya. Jadi setiap huruf nanti kita ucapkan bagaimana adanya mat tabi'i di sana. Ya, mohon maaf sebelumnya karena tidak saya koreksi secara detail ya karena nanti waktunya akan panjang. Cuman alhamdulillah ya. Nah, ini beberapa koreksian tidak apa-apa. Jadi buat catatan nanti ketika Ibu belajar, nah, kemudian ketika mentalakikan kepada asatidz ya Ibu lapor. Ketika dulu saya talaki, saya salah di sini Ustadz. Nah, jadi saya minta diperbaiki seperti itu ya. Tidak apa-apa. Sama seperti saya talaki, kemudian saya hanya dilingkarin, ya Al-Quran dilingkarin. Kemudian ketika saya ingin setoran lagi, ya setoran lagi, maka saya harus lihat, oh ini yang saya dilingkarin. Jadi saya jangan harus salah, jangan salah, ya harus betul berarti seperti itu. Mohon maaf sebelumnya ya ke Ibu Siska. Beberapa ini silakan nanti ditandain seperti itu. Ya Allah alam, Allah alam bisawab. Tetap semangat dan istiqomah untuk semuanya. Ya jangan pernah putus asa belajar Al-Qur'an karena apa? Orang yang cinta kepada Al-Qur'an jannatu adani yadkhulunaha. Ya Allah persilakan untuk masuk ke dalam surga. Ahli Quran itu apakah yang hanya hafal Quran saja? Nah, beberapa tafsir, mufassir mengatakan tidak. Yang cinta seneng baca Al-Quran, yaitu ahli Quran. Yang seneng melihat tulisan Quran, yaitu ahli Quran. Yang seneng mendengar Al-Quran, yaitu ahli Quran.
Mudah-mudahan kita semua di sini yang sama-sama menjadi pembelajar Al-Qur'an, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan diberikan kemudahan dan keistiqomahan ya. Mungkin terakhir sebagai penutup ya, bagi teman-teman semua ada satu hadis yang luar biasa, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah ya. Dikatakan di sana apa? Sebaik-baik kalian itu adalah yang belajar Al-Quran. Bukannya disebutkan sebaik-baik kalian itu adalah orang yang fasih membaca Al-Qurannya dan mengajarkan. Oh tidak. Tapi kalimat di sana apa? Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Berarti apa yang disampaikan Nabi di sana? Terus belajar Al-Quran. Ya. Nah, kemudian setelah kita bisa, kita ajarkan sedikit-sedikit kepada orang-orang terdekat kita, insya Allah seperti itu ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Allahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam ini karena sudah 21.36. Mohon maaf karena korupsi ya, korupsi waktunya yang seharusnya jadwalnya adalah 21.30 tetapi sedikit memanjang. Saya mohon maaf atas kelalaian itu. Mudah-mudahan Positif, Allah Ustaz. amin. Insya Allah ya, mudah-mudahan teman-teman memaafkan kelebihan waktunya ya. Mohon maaf sekali seperti itu. Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah khairan Terima kasiran. kasih. Jazakallah khairan, Ustaz Salman. Baik, Bapak Ibu semua, mungkin untuk malam hari ini untuk kelasnya dicukupkan terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu juga jangan lupa bergabung kembali di Ahad malamnya untuk tasin ilmi dan amali dan juga untuk tasin bedah tajwidnya di Rabu malam di pekan mendatang di awal bulan Juni, Bapak Ibu semua ya. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih juga Jazakallah khairan kasiran. Jazakallah khairan kasiran untuk Ustaz Salman sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di sini bertalabul ilmi. Dan tentunya mari terus bersemangat untuk Bapak Ibu semua dan kita semua untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita karena itu sudah tentu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang tertera di surah Al-Muzammil di ayat keempat. Dan insya Allah setiap huruf yang kita baca akan Allah balas dengan 10 kebaikan. Dan semoga untuk Bapak Ibu semua dan kita semua yang mengikuti kelas tahsin pada malam hari ini Allah catat sebagai amal soleh untuk Bapak Ibu semua. Amin. Allahumma amin. Baik, mari kita akhiri saja untuk kelas pada malam hari ini Bapak Ibu semua dengan ucapan hamdalah, istighfar sebanyak 3 kali dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Mohon maaf untuk malam hari ini jika masih ada yang belum terrealisasikan ataupun belum terpanggil untuk bertalaki ataupun sesi tanya jawabnya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di akhir pekan dan juga di pekan mendatang. Baik, kurang lebih mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz, makasih. Terima Sama. kasih kembali Bapak Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat dan mohon izin untuk kami akhiri ya. Atur nuhun. Sami-sami Bu.